Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, ridho ilahi ta'ala, saya akan masuk surga. Amin. Tapi yang tidak menjawab salam saya doakan masuk angin. Amin. Imran bin Husaini meriwayatkan barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum 10 kebajikan. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuhu 50 kebaikan. Kalimat sakti, kalimat selamat, kalimat aman bagi umat muslim adalah ucapan salam. Asal kata daripada salima yaslamu salaman salamatan. Jenjang ke atasnya aslama yuslimu islaman. Kalau saya ucapkan assalamualaikum ya ananda kiki, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Tapi kalau saya ucapkan selamat pagi ananda kiki, pagi selamat, sore belum tentu, siapa tahu betul beca. Jadi kalau saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia akhirat selamat. Oleh karena itu, apabila kita lewat di tempat-tempat angker, di rumah-rumah kosong, hati-hati, mustahabah dianjurkan ucapkan assalamualaikum ya hadal goib, atau assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, atau ucapan bismillahirrahmanirrahim sama nabika ha ya ain shod yasin wal qur'anil hakim. Wakida insya Allah 40 langkah jin-jin yang negatif akan tersingkir. Tapi di zaman sekarang amalan dirubah, bukan ucapan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin yang diucapkan hom tamong anak bedul lewat. Berarti kalau diucapkan hom tamong anak bedul lewat, ya jadi bagadi di depan bedul, santri anak bedul. Oleh karena ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan khalisatan tunjiqa ila min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Salatan wa salaman daimain mutalajimain ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa dukhlina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirin al-mukarramin. Ila hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, wabil khusus istimewa kepada Allah wa Rasulih, yaitu Bapak Dr. Andes bilahnya Johan Soleh. Nah, insya Allah beliau senantiasa dipanjangkan umur untuk ibadah dan dilapangkan rezeki yang penuh barokah. Amin. Kepada ya Allah Rasulih, ustaz-ustaz muda, yaitu calon dakwah Al Ustaz Yusuf Mansur yang saya hormati, yang saya tadiri, semoga istiqomah dalam dakwah Islam. Yang terhormat kepada Al Ustaz Daswin. Jadi 3 orang ini teristimewa, semoga datangnya beliau ke sini bawa rahmat, pulang bawa berkah. Amin. Teristimewa kepada keluarga besar Sayyidul Musibah, yaitu berupa almarhum Bapak Nasib Usman sekeluarga tanpa terkecuali, terkhusus kepada jemaat Tarjiwa Tahlil rahimakumullah. Semoga datangnya kita pada malam ini yang cerah begini bawa rahmat dan pulang nanti bawa berkah. Alhamdulillah Bapak Dr. Andes, pada saat ini kita masih dapat memandikan diri sendiri sebelum nanti hak pasti dimandikan oleh orang lain. Alhamdulillah pada saat ini kita masih berpakaian sendiri sebelum nanti dikafani oleh orang lain. Alhamdulillah pada saat ini anugerah Allah datang kepada kita masih bisa jalan sendiri sebelum nanti pasti akan digotong orang-orang lain. Alhamdulillah pada saat ini
kita masih dapat beribadah sholat sendiri sebelum nanti disolatkan oleh orang lain. Kalau gajah mati meninggalkan daging, macan mati meninggalkan tulang, ayam mati meninggalkan jago, badak mati meninggalkan tulang, rusa mati meninggalkan tanduk. Rasulullah SAW wafat meninggalkan iman, Islam, ihsan, Al-Quran, dan umat yang terhormat. Semoga kita selalu berdiri tegak di pilar-pilar kebenaran ajaran. Amin. Kunci satu kalau mau selamat, Bapak Dr. Andes, kakanda saya. Yang pertama, swab hati kita dengan Quran, vaksin jiwa kita dengan dzikir, cuci tangan dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Yakin, insya Allah selamat. Saya ulang, swab hati kita dengan Quran, vaksin jiwa kita dengan dzikir, cuci tangan dengan sedekah, dan jaga jarak, insya Allah selamat. Kalau kita kejar dunia, tentu kita takkan dapat. Kalaupun dapat, tentu takkan banyak. Kalaupun banyak, tentu takkan puas. Kalaupun puas, takkan lama. Tapi kalau kita kejar akhirat, kita tentu akan dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, kekal abadi selamanya. Oleh karena itu, payung tidak dapat menghentikan hujan. Tetapi dengan payung kita dapat berdiri dalam hujan. Khusus keluarga besar saya musibah. Kesabaran belum tentu mendapat kemenangan. Tetapi dengan sabar, kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi ujian dan rintangan. Semoga wafatnya almarhum ini adalah salah satu ujian untuk keluarganya, untuk selalu senantiasa meningkatkan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tentunya orang-orang beriman akan cerdas di dalam menyikapi tentang kematian ini, atau hidup yang sekejap dan yang sesaat, untuk hidup yang jangka panjang. Oleh karena itu filosofinya, hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tetapi mati untuk hidup. Oleh karena itu, jangan takut mati, jangan lupakan mati, dan yang penting jangan mencari mati, tetapi rindukanlah kematian. Karena dengan kematian, pintu awal gerbang menuju Allah Jalal Jalal. Mati bukan akhir kehidupan, tetapi mati adalah awal kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, sambutlah kematian itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Insya Allah ini adalah pelajaran berharga. Wafatnya almarhum Nasib bin Usman ini pelajaran buat kita. Mau tidak mau sekarang atau besok, kita pasti akan menyusulnya. Oleh karena itu, kematian adalah musibah besar, tetapi ada musibah yang paling besar, yaitu tidak ingat mati. Bukan begitu Bapak Doreters? Subhanallah. Maka di sini al-mautu bil hayai, al-hayau bil mauti. Hidup di dalam mati, mati di dalam hidup. Nah ini konsekuensinya awas, agak dalam. Ini tasawuf. Hidup di dalam mati, mati dalam hidup. Banyak orang-orang yang hidup tetapi telah mati. Mati apa ini? Mati iman, mati Islam, mati ihsan, mati pikir, mati akhlak, mati jiwa, dan mati rasa. Tetapi banyak orang-orang yang mati hidup. Hidup amal solehnya, hidup amal jariahnya, hidup akhlaknya, hidup ilmu yang bermanfaat baginya. Maka banyak orang-orang yang mati tetapi hakikatnya hidup. Contoh, para waliullah, secara syariat dia telah meninggalkan kita, tetapi secara hakikat dia hidup, tetapi bisa menghidupkan orang hidup. Mana dalilnya? Coba lihat yang menjaga makom-makom kuburan waliullah, kuncen-kuncen, dihidupkan oleh orang yang telah mati tapi hidup. Di kuburan Sultan Hasanuddin Banten, di kuburan para waliullah, banyak rumah-rumah makan, banyak orang jual-jual minyak. Itu wasilah dari wali, bisa menghidupkan orang hidup. Berarti inilah hakikatnya, orang mati tetapi hidup. Takbir. Allahu Akbar. Bagaimana Datuk? Agak sedikit dulu ya, nanti agak sedikit goyang Pak Lurah. Ini sedikit nih, saya cut dulu nih. Tadi Pak Lurah, kakanda saya, udah 2 kali ketemu beliau, alhamdulillah. Pak Kiai ngerokok nggak? Ngerokok saya bilang. Cuma waktu saya dakwah di daerah Gayam, di sana kan banyak orang perempuan, orang Bali. Cuma sedikit satu kampung di situ sahabat. Waktu belum ada kejadian kalian kan. Jadi saya ditanya sama orang-orang sana itu, Pak Kiai, kenapa harus merokok? Rokok itu kan haram hukumnya. La doror wa la doror. Dia tanya kepada saya. Saya jawab, menurut ahli Jum'ah, rokok haram. Menurut Mufti Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, rokok haram. Menurut Mufti Basir, yaitu Nasir Farid Wasil, rokok haram. Menurut Muhammadiyah, rokok haram. Menurut MUI Majelis Ulama Indonesia, rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, makruh. Menurut saya, rokok wajib.
halal, bukan wajib lagi. Nyambung nggak kira-kira? Iya. Karena kalau nggak ngerokok pening. Yang ngerokok bagus, yang nggak ngerokok bagus. Yang nggak bagus ngebobol warung rokok. Yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok mati. Lebih baik ngerokok sampai 1. Makanya jangan ribut masalah khilafiyah. Kalau kita pelajari, apalagi kalau sudah ke Mekah kita, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Al-Qardawi, Al-Bani, itu macam-macam. Nanti kita kupas sedikit di sini. Masalah jenggot, jangan ribut. Menurut Imam Hambali, jenggot wajib bayarannya itu. Haram mencukurnya, Hambali. Tapi kita ngambil ke Syafi'i kalau saya, karena udah pakai obat segala macam nggak tumbuh. Menurut Imam Syafi'i, sunnah. Menyukurnya makruh, yang jenggotan khair, yang nggak jenggotan bagus. Tapi jangan saling mencela, mentang-mentang jenggotan, kata si Kiki, kamu jenggotan kayak kambing. Nanti yang jenggotan lebih hina daripada lu kayak anjing. Karena kayak jenggot. Kalau babi sama kambing ribut, jangan ketawa babi. Jangan ribut. Makanya di dalam tahlilat ini hukumnya dimaaf nih, adik-adikku. Nah, saya perkenalkan dulu, dari mana kiai ini? Saya dari Cikoneng Pandeglang. Udah nyambung ya, Masya Allah. Dari Pepadun, dari pesisir tuh ada ratu yang asal ngaji di sana. Alhamdulillah, makanya syukur ketemu di sini ada putra daerah yang mayoritas. Mudah-mudahan saya doakan yang masih jomblo nanti saya pulang dapat istri. Amin. Yang istrinya sudah 1, 2 nanti. Minan. Yang jomblo saya kasih amalan nih ya. Yang jomblo kasih amalan saya ini jangan di YouTube. Gila di YouTube belajar gede berasa butuh di karang pasang susuk taruh segala macam nggak pakai guru stres kan. Ini saya ijazahin nih bagi yang jomblo nih, dengerin, awas hati-hati. Allahumma sahhirli, ayo pasti awas. Allahumma sahhirli, sebutin Maimunah binti Qadir, ya ceweknya. Awas dengerin, mau nggak nih? Rugi nih. Yang masih bujang. Ya siap. Mau dicat. Catat gawok. Allahumma sahhirli bulan bin bulan ala mahabbati wa min qada'i hajati rasulina fatil qori. Nggak perlu dipuasain. Setiap sholat selama 7 hari 77 kali. Datang dia ke tempat, kiai, nggak tembus pakai itu, pakai ilmu jangjawokan, ilmu ruyuk, dengerin. Kun cahaya mulia isun, nang ngirup atina sebutin perempuannya, Herlina binti Qadir. Ini yang diwirid, leng bulang, 4.000. Kalau nggak perempuannya kita yang leng sekali. Mantap ya. Mantap Ki. Makanya buat Kiki ini kan Kiki ini ngundang Pak Haji ini tadi ke pondok malam Rabu ya. Nah, berarti Kiki harus siap dinasihatin di depan umum, kan bagus. Anak satu-satunya laki. Kalau putra daerah, walaupun punya anak 20, kalau belum punya anak laki, belum punya anak. Kok nambah lagi? Ya berarti udah takdir. Bisa aja ngambil dalilnya. Lagu lama ini. Jadi ada orang-orang berobat ke tempat saya. Assalamualaikum Pak Haji. Tadi saya lewat kanan Menggala. Saya punya anak 11. Sikop ini gadis semua, tapi dia nangis ketika mau dinikahkan ini kesarean. Kenapa? Atuk nangis karena saya belum punya anak laki. Maka Lampung kalau punya anak laki, rasa dia belum punya anak. Anak keturunan, pangeran Raden. Nah, kamu satu-satunya harus yang benar. Sirik. Kalau umpamanya kamu doain minum 5 botol, kurangin 4 botol. 4 botol kurangin 3 botol. 3 botol kurangin 2 botol. 2 botol nggak bisa makan botolnya gitu. Nyabuk berhentiin. Nah, awas nih kan kenapa ngundang abah lu, berarti lu mau dimarahin nih. Nah, ini bagus. Oke, kata saya, nanti kalau Pak Kiai datang, lu pakainya yang bagus, pakai gamis. Beli baru ini. Beli baru mantap juga nih, cuma minyak di lantai deh. Ya, humor. Makanya hati-hati. Ini Bapak Dokter Andes, Bapak Lurah, ini hukum tahlilan, ini saya kasih tahu dulu. Kalau di tahlilan beda dengan begawe, beda dengan syukuran bayi. Kalau di tahlilan rokok kue seperti ini, kalau belum dipersilakan sebelum musibah, jangan dibawa, haram hukumnya. Kan hak si bayi. Makanya banyak kali gini, nanti selesai doa, ya, haji mau pulang ngomong. Para hadirin bapak-bapak silakan kopi, rokok, kue dibawa nanti. Kalau nggak malu gelasnya dihantam sekalian. Malu. Tapi kalau nggak disuruh sama si Kiki, umpamanya contoh, Allahumma sholli ala Muhammad, rokok masuk ke berkat, kue haram hukumnya. Dalam nih, zaman sekarang kan nggak, kalau udah tinggal aja, Allahumma sholli ala Muhammad, kue masuk, rokok masuk ke
Bukan di sini, bukan. Kubur di sini paling banyak. Dalilnya, hukumnya, tapi haram di sini dibagi, bukan haram tanji. Maksudnya kurang akhlak karena ini hak si bayi. Takut nanti malam ada yang mau ngaji yasin, ada yang mau zikir untuk almarhum, jatahnya sudah kita ambil. Makanya kalau umpamanya nanti pulang, persilakan bapak-bapak nanti ini bawa rokok segala macam ini. Yang nanti besok sore atau pagi ke makom ayah, bawa kembang 7 rupa sama air dari kupas. Wah, berarti Hindu dong, berarti syirik dong. Tidak, itu kias. Ketika Rasulullah lewat di 2 kuburan Baqiul Gharqad, umatnya yang sisa. Rasulullah Al-Mustafa Al-Murtalu terpilih. Ya Allah ya Rabb, apakah ini umatku? Betul Nabi Muhammad, kekasihku. Atas dasar apa ini umatku disiksa sebelah kanan dan sebelah kiri? Yang sebelah kanan kalau kencing nggak pernah cebok, sebelah kiri sering ada domba. Saya mah yakin kelihatan jidatnya kencing nggak cebok tuh. Kayak si Juli tuh kalau kencing cebok. Ya Pak, maaf nih Pak Ustadz ya. Ya gimana nggak cebok, tiang listrik bukan ada buahnya, pulang golin aja. Dari mulai sekarang anak-anakku, putra yang lain yang muda-muda, dengerin kok bener kata Kiai. Mana dalilnya? Ketika kita buang air kecil nggak cebok, kita kemana-mana bawa najis, salaman sama orang tua najis, masuk musola najis. Mulai besok kita kencingnya harus cebok karena wajib. Nah, terus kata Rasulullah, ya Allah, kalau memang ini umatku, aku akan ambil pelapa kurma. Dengan wasilah pelapa kurma ini, ya Allah, makhluk kepala kurma ini, aku tancapkan di kuburan itu. Maka Allah mendoakan, mengijabahi, dikurangi sisa siksanya. Maka di Indonesia nggak ada pohon kurma. Dulu orang tua kita, puyang-puyang kita ngambil kelapa. Berhubung sekarang sulit, kelapa naiknya payah, dikiaskan pakai daun pandan. Nyambung nggak kira-kira ini? Iya, dibaca sama Riki dari kepala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, dari kepala 3 kali. Terus pakai ini. Ya, jadi ngomong, bagaimana Bu Haji kalau saya banyak dosa sama papa, durhaka? Nah ini kuncinya nih. Tahu nggak bakal putus. Apa kata Rasulullah? Idza matardu adama in qala tamalum salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin tawabi awalin sunnah ulah. Begitu Riki punya dosa sama papa waktu sakaratul maut. Ada yang disebut sakaratul maut ketika. Makanya saya katakan, tanda-tanda orang meninggal dunia 3 nih. 1, 7 hari sebelum itu kuping yang sebelah kiri kanan udah mulai bengkok. Lihat nanti. Yang kedua, alis salah satu udah mulai bengkok. Yang ketiga, hidung bengkok. 3 dimensi jangan ditinggalkan. Maka ketika ayah meninggal dunia, bersodakohlah untuk almarhum. Kalau ada rezeki ahli waris, belum umroh ayah, umrohkan, jangan takut. Umroh dulu, rezeki bakal bertambah. Jangan nanti ini warisnya pakai kawin lagi, Ki. Maksudnya bagi-bagi sama wajib. Iya, kasihan papa. Takutnya papa dulu jam sholatnya kurang, dihantar sama anaknya. Makanya saya bilang, mulai almarhum ini meninggal, bergaulah sama ustadz-ustadz sama pengajian. Datanglah ke Pondok Wajib di Teluk Betung Timur, di daerah Gunung Kunci, biar barokah. Nah ini begini, ini bahaya ini. Ini hebat, ini sedekah ini. Maka ditanya, maaf, ditanya saya sama orang Wahabi, Kiai tahlil itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Bukan dapat pahala, malah dapat bala. Saya jawab, tahlil itu wajib, saya bilang. Kalau ngambil dalil 4 dimensi. Yang pertama, Abdul Dzikri Fa'lam Anahu la ilaha illallah. Kita baca tadi kalimat tauhid. Abdul doa alhamdulillah. Alhamdulillah kita baca. Yang ketiga ada hadis. Iqra'u Yasin mautakum. Bacalah Quran Yasin untuk saudara yang meninggal dunia. Yang ketiga prom silaturahim. Yang keempat nih saya kupas, sodako. Maaf, ini mau ada berkat atau mau prasmanan? Berkat. Mantap juga. Nah ini berkat ini yang mau dikupas. Enggak. Ya maaf ya, ya.